Mendadak rasa gugup melanda ketika mobil yang dikendarai oleh Arumi mendekati perumahan di kawasan Tangerang Selatan. Walaupun bukan merupakan perumahan elit, tetapi tetap saja, kawasan itu berada di dekat ibu kota Jakarta dan lokasinya cukup strategis. Rumah dengan konsep minimalis modern dibangun di atas tanah seluas 100 kali 50 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan memiliki 4 kamar tidur. Selain itu di bagian depan rumah ditumbuhi tanaman hijau serta pepohonan yang menjulang tinggi ke atas sehingga rumah itu terlihat lebih sejuk dan asri. Di rumah itu Arumi menghabiskan masa remajanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kedua orang tua angkat wanita itu begitu memanjakannya seperti anak kandungnya sendiri. Perasaan wanita itu semakin tak menentu ketika mobil miliknya memasuki sebuah gerbang yang menjulang tinggi ke atas awan. Seorang security membukakan pintu setelah mengetahui bahwa putri dari si pemilik rumah datang. "Selamat sore, Mbak Arumi," sapanya hormat. "Selamat sore, Pak," jawab Arumi ramah. Walaupun suasana hatinya sedang kacau, tetapi ia tetap berusaha untuk tersenyum di hadapan orang banyak. Arumi turun dari mobil, seorang asisten rumah tangga berdiri di ambang pintu. Wanita berusia setengah abad itu tersenyum ramah menyambut kedatangan putri majikannya. "Mbak Arumi," serunya sambil berhambur dalam pelukan wanita itu. "Mbok, bagaimana kabarnya?" Arumi membalas pelukan itu. Ia memeluk erat tubuh Mbok Darmi, asisten rumah tangga Nimas. Mbok Darmi sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Arumi. Sebab sejak wanita berambut panjang tergerai itu remaja, Mbok Darmi juga turut andil dalam memberikan kasih sayang padanya. "Alhamdulillah Mbak, Mbok sehat-sehat aja. Duh, si Mbok kangen sekali. Sudah lama Mbak tidak main ke sini," ujar wanita itu setengah mengurai pelukannya. Kemudian ia membawa tubuh Arumi masuk ke dalam rumah. "Benar Bu, aku terlalu sibuk bekerja hingga tidak ada waktu luang untuk datang ke rumah ini." Arumi sedikit tersindir oleh ucapan Mbok Darmi, namun ia sadar semua yang dikatakan oleh wanita itu benar adanya. Sudah lama sekali ia tidak datang berkunjung ke rumah Nimas. Melihat raut wajah Arumi berubah, Mbok Darmi sadar bahwa ia telah menyinggung perasaan putri majikannya itu. Tak ingin suasana menjadi kelabu, ia mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, ayo masuk," Mbok ajak Mbak Arumi menemui Bu Nimas. Ia menarik tangan Arumi, kedua wanita itu melangkah masuk ke dalam ruangan. Tiba di taman belakang, Mbok Darmi melepaskan tangannya. Ia berjalan perlahan menghampiri sang majikan. "Bu Nimas, Mbak Arumi datang ke sini," bisiknya lembut di telinga sang majikan. Di atas ayunan yang terbuat dari rotan, seorang wanita parubaya sedang tertidur lelap. Di atas bangkuannya terdapat sebuah foto album yang berisi kenangan saat mendiang suami tercinta masih ada di bumi ini. Ia mengerjapkan mata kemudian melirik ke arah Arumi. Seulas senyum tersungging di bibir wanita itu. "Rupanya kamu sudah tiba di sini. Mama pikir masih di jalan." Arumi tersenyum getir ketika melihat sisa cairan kristal mengering di sudut mata sang mama. Entah mengapa hatinya terasa sakit melihat pemandangan itu. "Tuhan, mungkinkah selama ini tanpa kusadari aku telah berbuat zalim kepada Mama? Aku telah menelantarkan beliau sehingga engkau menegurku dengan cara yang teramat indah." Batinnya, tanpa disadari air mata Arumi jatuh membasahi pipi. Cairan bening itu kembali mengguyur wajahnya sama seperti air hujan yang saat ini sedang turun mengguyur kota Tangerang. Nimas bangkit dari ayunan, berdiri di hadapan Arumi. Kemudian ia merentangkan kedua tangan. Tanpa mengucapkan kata-kata, putri angkatnya itu berhambur dalam pelukan. "Maafkan Arumi, karena sudah melantarkan Mama. Arumi terlalu sibuk hingga melupakan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak." Suara isak tangis menyayat kalbu terdengar di sela-sela suara petir yang menggelegar. Sungguh Arumi menyesal telah menyanyiakan Mama. "Anak nakal, mana mungkin Mama marah hanya karena kamu jarang berkunjung ke rumah ini. Kamu pasti salah paham. Kenapa album ini ada di atas bangkuan Mama kan?" Tanyanya sambil menuntun Arumi duduk di kursi yang letaknya tidak jauh dari ayunan rotan. "Mama cuma kangen sama papa kamu. Kita sudah lama tidak berziarah ke makam papa." Nimas mengusap pundak sang anak dengan lembut. "Lalu kenapa ada sisa air mata di sudut mata Mama?" tanya Arumi. Ia masih sesegukan di samping Nimas. Pundaknya turun naik secara bergantian. Mama tidak menangis," sangkal Nimas. Ia mengusut sisa cairan itu dengan resah. "Mama jangan bohong," ucapnya lirih. "Kalau bohong nanti hidungnya panjang loh seperti Pinocchio." Nimas terdiam beberapa saat lalu membawa tubuh Arumi dalam pelukan, mengusap punggung anaknya dengan penuh cinta. Sejak dulu Nimas memang sulit menyembunyikan sesuatu dari Arumi.
Anaknya itu sangat peka terhadap hal sekecil apapun, hingga ia dan Zidan tak dapat berbohong di depan wanita itu. Andaikan kamu tahu saat ini Mama berbohong, tolong berpura-puralah tidak menyadarinya. Anggap saja kamu tidak tahu bahwa saat ini Mama sedang bersedih, karena sedang merindukan kehadiran suami dan anak tercinta. Air matanya sejak tadi ditahan akhirnya tak dapat dibendung lagi. Ia ikut larut dalam suasana. Kedua wanita itu menangis, mencurahkan isi hati lewat tangisan. Mereka menangis bukan karena lemah, melainkan mencoba untuk menjadi lebih kuat. Bukankah menangis juga merupakan salah satu untuk menyingkirkan perasaan tak nyaman dalam diri? Mbok Darmi yang sedari tadi berdiri di ambang pintu, sambil membawa nampan berisi cemilan dan minuman hangat ikut larut dalam suasana haru. Melihat pemandangan itu membuatnya merindukan putra semata wayangnya yang sedang bekerja di rantau orang. Perlahan air mata wanita itu melelah di antara kedua pipi. Aku jadi merindukan Karto. Bagaimana kabar cah lanang itu? Gumam Mbok Darmi. Pokoknya nanti malam aku harus menelponnya. Setelah drama yang mengharu biru, Nyimas dan Arumi duduk di sofa ruang keluarga. Mereka sedang menonton acara televisi sambil menunggu waktu makan malam. Ketika sedang asyik menonton sinetron yang disiarkan oleh salah satu saluran televisi nasional, Nyimas teringat sesuatu. Ia menatap Arumi dengan intens kemudian berkata, "Mama hampir lupa menanyakan sesuatu padamu." Arumi melirik ke samping sekilas, ia mengernyit. Entah mengapa kali ini perasaan wanita itu tidak tenang, seolah sesuatu akan terjadi hari ini. Namun Arumi segera menyingkirkan perasaan itu jauh-jauh. Ia mencoba berbaik sangka dan berpikir positif sebelum Nyimas mengatakan sesuatu padanya. Dengan ragu Arumi berucap, "Mama mau bertanya apa? Beberapa hari yang lalu Mama menelpon rumahmu dan menanyakan keberadaan Mahesa, sebab teman arisan Mama berencana membeli rumah untuk anaknya sebagai kado pernikahan. Ya siapa tahu kalau Mama berbicara empat mata dengan suamimu, ia akan memberikan potongan harga," kekehnya. Mama menelpon ke nomor ponselnya, tetapi tidak pernah diangkat. Oleh karena itu Mama coba menelpon ke rumahmu, tapi kata Bilina Mahesa sudah lama tidak pulang ke rumah, ucap Nyimas panjang lebar. Wanita itu menghentikan sejenak ucapannya. Ia menghela napas panjang, lalu menatap lekat ke manik coklat milik sang anak. "Apakah kalian sedang bertengkar?" Arumi meremas jemarinya dan menundukkan kepala. Ia takut Nyimas melihat matanya mulai berkaca-kaca lagi. Kedua iblis dalam dirinya sedang berperang antara mengungkapkan kebenaran atau terus menutupinya, hingga batas waktu yang tak ditentukan. Apabila ia memilih terus menutupi, maka konsekuensinya wanita itu akan tetap terbelenggu dalam ikatan pernikahan yang tak suci lagi. Ia menghela napas panjang dan mendongakkan kepala, menggenggam erat ujung pakaian yang dikenakan, mengumpulkan keberanian untuk berkata yang sejujurnya. "Mah, seandainya aku bercerai dari Mas Hesa, apakah Mama akan mendukung keputusanku?" Tanyanya lirih, layak. Wanita yang sedang duduk di sisi Arumi memejamkan mata. Sambil menghela napas panjang, ia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menjawab pertanyaan Arumi. Setelah dirasa pasokan oksigen dalam paru-paru terpenuhi, dan tubuhnya kembali tenang, ia berkata, "Nak, jika memang rumah tanggamu sudah tak lagi bisa dipertahankan, maka berpisahlah, demi Tuhan. Mama tidak rela jika kamu terus menderita. Mama ingin kamu hidup bahagia dengan pasangan yang benar-benar tulus mencintaimu, yang tak akan pernah menduakan cintanya, hanya karena kamu belum juga memberikan keturunan. Kendati pun rasa cintamu pada pria itu seluas samudra, jika ia tak lagi setia, untuk apa dipertahankan?" Nyimas menghentikan sejenak ucapannya. "Pernikahanmu itu tidak sehat, jadi sebaiknya segera diakhiri sebelum kamu semakin terluka." "Mama akan selalu mendukungmu, Rumi," ucap Nyimas. Kedua tangan Nyimas terbuka lebar. Ia sungguh tak tahan lagi. Melihat mata indah itu berkaca-kaca membuat hatinya sakit. Arumi menghambur ke pelukan Nyimas. Ia melingkarkan tangan di punggung sang mama. Wanita itu kembali menangis. Bola mata indah bagai bola pingpong terus meneteskan air mata membasahi pipi. Awalnya Arumi menyangka Nyimas akan memintanya untuk terus mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Mahesa. Namun ternyata dugaannya salah. Wanita itu malah memberikan dukungan penuh pada Arumi agar bisa bercerai dari pasangannya. "Mas Mahes telah berkhianat, Mah. Hubungan mereka telah jauh melangkah, bahkan dalam rahim wanita itu telah hadir janin yang seharusnya aku kandung,"
ujar Arumi di sela isak tangis. Bayangan Mas Mahes dengan wanita itu terekam jelas dalam memori ingatanku. Aku... Arumi tak sanggup lagi berucap. Hatinya telah terluka akibat cinta suci yang diberikan pada sang suami telah dihianati. Nimas mencium puncak kepala Arumi, mengusap lembut punggung putri tercinta. Tak perlu lagi kamu lanjutkan, Mama sudah dapat menebak. Siapa wanita yang tega menjadi orang ketiga di antara kamu dan Mahesa? Pengkhianatan itu tidak akan terjadi apabila salah satu di antara mereka setia terhadap pasangannya. Meskipun banyak godaan yang datang, kalau dia memiliki keimanan yang kuat, maka bencana itu tak akan datang dan menghancurkan rumah tangga seseorang. Dari kasus ini, Mama dapat menarik kesimpulan bahwa Mahesa bukanlah jodoh yang tepat untukmu. Kamu terlalu berharga untuk pria brengsek seperti Mahesa. Timpal Nimas. Tangis Arumi kembali pecah. Ia mengeratkan pelukan hingga wanita itu dapat mendengar. Deru napas Nimas yang tersengal-sengal. Andaikan ia mendengarkan kepala, mungkin saat ini Arumi dapat melihat bagaimana sorot mata sang mama yang memancarkan kebencian serta raut wajah kecewa akibat permata hatinya telah disakiti. Sudahlah, jangan menangis lagi, ujar Nimas seraya mengusap air mata Arumi. Mulai detik ini, kamu tinggal bersama Mama. Mama akan merawatmu lagi, sama seperti dulu. Sementara itu, di sebuah hotel mewah bintang 5, Mahesa sedang termenung. Ia duduk di depan televisi, namun tatapannya menerawang jauh. Sekelebat kejadian tadi siang terpatri jelas dalam ingatannya. Bagaimana kecewanya Arumi saat mendapati suami tercinta memadu kasih bersama wanita lain. Penyesalan kini merasuki relung hatinya yang terdalam. Sejak tadi Kayla memperhatikan gerak-gerik kekasihnya. Melihat Mahesa merenung dengan tatapan mata kosong, membuatnya tidak tahan lagi. Ia melangkah dengan langkah panjang, menghampiri ayah dari bayi yang dikandungnya. Mas, seru Kayla. Gadis itu berdiri di sisi Mahesa, memasang wajah cemberut dengan kedua tangan terlipat di dada. Sampai kapan kamu akan berdiam diri di sini? Sudah 2 jam kamu duduk di depan televisi, tapi tidak ada satu acara pun yang kamu tonton, ucapnya kesal. Kamu masih memikirkan mantan istrimu itu, hah? Seharusnya kamu bahagia, sebab kita sudah tak perlu lagi bermain petak umpet setiap kali ingin bertemu. Kita jadi lebih leluasa untuk menghabiskan waktu bersama, tanpa harus khawatir dipergoki oleh Arumi maupun mertuamu yang sakit-sakitan itu. Kesal, Mahesa bangkit dari kursi. Dengan gerakan cepat kedua tangan pria itu mendarat di leher dan mencekiknya. Perlahan tetapi cekikan itu semakin erat. Mas, kamu lepaskan aku. Gadis itu tak dapat berkata apa-apa lagi, matanya mendelik dengan wajah memerah. Ia memukuli dada kekasihnya itu berharap segera dilepaskan. Naila yang baru saja kembali dari minimarket segera berteriak, melihat betapa gilanya Mahesa ketika mencekik calon menantunya. Mahesa, teriakan wanita parubaya itu mengembalikan lagi kesadaran Mahesa. Kedua tangan itu terlepas dari leher Kayla. Setelah gadis itu terlepas dari cengkraman Mahesa, ia memanfaatkannya untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kamu sudah gila, pekik Naila, sambil melangkah masuk ruangan. Hampir saja kamu membunuh calon istri dan anakmu yang masih dalam kandungan Kayla. Kemudian Naila berjongkok, membantu Kayla duduk di sofa. Setan apa yang sudah merasukimu, hingga dengan teganya kamu ingin menyiapkan Kayla dan calon anak yang selama ini kamu dambakan? Bagaimana kalau tadi Mama tidak datang tepat waktu? Mungkin saat ini. Naila tak sanggup melanjutkan kalimat. Suara wanita itu tercekat, seperti ada tanaman kaktus di tenggorokannya. Merasa Mahesa membeku di tempat. Ia benar-benar kalut saat ini, hingga tanpa sadar nyaris melenyapkan gadis yang dia cintai. Kayla berusaha membuka suara meskipun lehernya masih terasa sakit. Ia tetap memaksakan diri untuk merapikan posisi duduk, menatap Mahesa dengan mata merah membara. Kamu yang menyiapkan aku dan darah dagingmu sendiri, sungut gadis itu. Kalau iya maka akan aku kabulkan saat ini juga. Kayla benar-benar murka. Diambilnya sebilah pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong buah. Kemudian ia dekatkan pisau itu di pergelangan tangan. Lihat di depan mata kepalamu sendiri, aku akan meregang nyawa, membawa anak yang selama ini kamu nantikan,
Setelah kami mati, di dalam dirimu hanya akan ada penyesalan. Kemudian Kela mengiris nadi yang ada di pergelangan tangan. Akibat dibakar api cemburu membuatnya hilang akal. Emosi dalam diri gadis itu telah berada di ubun-ubun, dan telah meledak saat ini juga. Dulu ia tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada suami dari sahabatnya sendiri. Menurut gadis itu, Mahesa bukan tipe suami yang cocok untuknya. Namun siapa sangka, cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Benar kata peribahasa Jawa yang mengatakan bahwa witing tresno jalanan soko kulino. Terlalu sering menghabiskan waktu bersama, rasa cinta tumbuh dalam hati kedua insan manusia itu. Melihat darah segar mengalir dari pergelangan tangan, Nela panik. Kela, cerit Nela, tubuhnya bergetar hebat. Gadis yang sangat disayangi olehnya melebihi apapun di dunia ini, tengah terkapar di atas lantai. Ia membawa kepala Kayla di atas pangkuan. Sayang, kenapa kamu nekat melakukan ini? Air mata menetes deras. Raut wajah berubah pucat. Ia khawatir terjadi sesuatu hal buruk menimpa Kayla dan juga calon cucunya, Dylan, mengurus surat cerai. Beberapa saat setelah Arumi meninggalkan kantor Rio. Kenapa mukamu ditekuk, Ray? Tanya Rio ketika sahabatnya itu masuk ke dalam ruangan. Sore itu Ryan memang sengaja datang ke kantor Rio untuk bertemu sahabatnya itu. Rencananya ia akan bertamu ke rumah Rio, sebab Nita mamanya Rio secara khusus mengundang pria itu untuk menghadiri jamuan makan malam yang sengaja digelar untuk menyambut kedatangan pria berwajah oriental itu kembali ke tanah air. Bertahun-tahun tinggal di negeri Sakura membuat ia sedikit lupa arah jalan ke rumah sahabatnya. Ryan tidak langsung memberikan jawaban. Ia malah mengempaskan tubuhnya di atas sofa yang beberapa saat lalu diduduki oleh Arumi. Hah! Terdengar hembusan napas kasar dari bibir pria itu. Kening Rio berkerut, kedua mata memicing. Aku tahu kamu pasti kesal pada seseorang, kan? Rio menebak isi hati pria itu. Rio tersenyum, tetapi senyumannya itu seolah sedang mengejek Ryan. Dia tahu persis bagaimana sikap sahabatnya itu ketika diganggu oleh sosok makhluk berjenis kelamin perempuan. Jadi tak salah bila ia menduga bahwa Ryan sedang diganggu oleh gadis super agresif yang ingin mendekati pria tampan berusia 28 tahun itu. Kalau kamu sudah tahu aku sedang kesal, kenapa masih bertanya? Keluh Ryan sambil melempar bantal yang sengaja diletakkan di atas sofa. Bantal itu melesak menuju kepalanya. Untung saja Rio sigap menggerakkan kepala ke kanan, sehingga benda empuk yang terbuat dari dakron tak mengenai wajah tampan bagai pesinetron Ali Sakib. Rio mengulurkan tangan, meraih bantal yang terjatuh di lantai. Bertahun-tahun tak bertemu, sikapmu masih sama seperti dulu, selalu bersikap siaga jika ada gadis yang bersiap-siap mendekatimu. Kali ini kamu bertemu gadis itu di mana? Rumah sakit, kafe, mall, restoran, atau parkiran mobil, timpal Rio. Di kantormu, sungut Ryan. Membayangkan wajah Arumi ketika memarahinya membuat hati pria itu panas. Rasanya ia ingin sekali melampiaskan kekesalannya pada seseorang. Namun sayang di hadapannya hanya ada Rio seorang. Rio melotot dan hampir tersedak salivanya sendiri. Memangnya siapa karyawan wanita yang berniat mendekati Ryan? Setahu pria itu, hampir seluruh pekerja di kantornya sudah melepas masa lajang. Hanya beberapa persen saja yang masih single, dan itu pun sikap mereka tidak agresif, seperti gadis yang selama ini mendekati sahabatnya. What? Pekik Rio. Suara pria itu menggelegar bagaikan suara petir yang memekakan gendang telinga. Pelankan suaramu, aku masih dapat mendengar dengan normal. Jangan berteriak seperti itu. Keluh Ryan sambil menutup telinga menggunakan tangan. Rio mengusap lehernya sambil berucap. Maaf, aku hanya terkejut dengan ucapanmu. Setauku di kantor ini seluruh pegawai wanita menjaga tingkah laku mereka. Apalagi jika tahu kamu adalah tamu istimewa, pasti orang-orang itu tak akan berani mengangkat wajahnya di hadapanmu. Memangnya aku bilang, jika wanita itu adalah salah satu pegawaimu, Sungut Ryan. Ia masih kesal dengan sikap Rio. Jika bukan pegawai sini, lalu siapa? Rio semakin dibuat penasaran. Bahkan ia beringsut mendekati posisi Ryan. Kini pria itu duduk di sebelah sahabatnya. Pria yang memakai kemeja lengan pendek berwarna navy memutar bola mata dengan malas. Bibirnya sudah terbuka, tetapi suara dering ponsel menghentikan kegiatannya. Tunggu, Rio mengangkat tangan ke atas, memberikan isyarat pada pria di sampingnya untuk diam sejenak.
Ia menggeser layar ponsel, lalu menempelkan benda pipi itu di telinga. "Halo," ucapnya ketika sambungan telepon tertutup. "Rio, kamu tolong segera urus surat perceraianku dengan Mas Mahesa. Aku ingin segera berpisah dari pria itu." Suara lembut seseorang di seberang sana membuat Rio bengong beberapa detik. Namun, detik berikutnya ia tersadar. Kamu yakin kalau Tante Nyimas akan setuju?" Tanya Rio memastikan. "Kamu tahu kan aku tidak bisa menerima kasus itu. Jika orang tuamu tidak setuju, bisa dikutuk jadi batu kalau sampai Tante Nyimas tahu aku mengambil kasus ini tanpa memberitahunya. Aku tak mau durhaka terhadap orang tua, meskipun Tante Nyimas bukan mamaku, tetapi aku sudah menganggap beliau seperti orang tuaku sendiri," timpalnya. Di seberang sana, Arumi mengerucutkan bibir ke depan. Dengan kesal ia menjawab, "Kamu tidak perlu khawatir, Mama sudah tahu masalah yang sedang menimpa rumah tanggaku. Tadi aku sudah menceritakan semuanya pada Mama, dan beliau mendukung bila aku menggugat cerai Mas Mahesa. Jadi tolong segera diproses ya, Rio. Kumohon percepat perceraian kami," pinta wanita itu dengan bersungguh-sungguh. "Oke, aku akan segera mengurusnya," jawab Rio sambil berjalan mendekati meja kerja. Tangan pria itu menyentuh layar monitor, lalu mulai mengetikkan kasus perceraian baru yang akan ditangani. "Namun aku tidak memiliki bukti kuat untuk menggugat cerai Mas Mahes. Aku tidak memiliki foto ketika dia tengah berselingkuh." Rio menghentikan kegiatan, lalu kembali fokus pada wanita di seberang sana. "Rumi, kamu itu wanita cerdas, IQ tinggi, lulusan terbaik di universitasmu, karir cerah, sukses. Tapi untuk urusan begini kenapa isi pikiranmu kosong? Kamu pikir kejadian tadi siang bukan termasuk bukti konkret yang dapat dijadikan senjata untuk melawan Mahesa? Malah itu semakin memudahkanku untuk membantumu." Arumi membeku di tempat. Ia tidak tahu jika kejadian tadi siang bisa dijadikan senjata kuat untuk menggugat cerai Mahesa. Ia pikir bukti itu harus berupa foto ataupun video, dan juga rekaman saja, tetapi adegan pun bisa dikategorikan sebagai bukti. "Iya, aku pikir buktinya itu harus berupa foto atau sejenisnya," ucap Arumi lirih. "Meskipun kamu tidak memiliki bukti, selama Tante Nyimas mendukung, aku pasti membantumu. Sudahlah, kamu jangan banyak berpikir. Tugasmu saat ini menenangkan pikiran dan menghibur diri. Persiapkan mental untuk menjalani persidangan," timpal Rio. "Oke, aku percayakan semua padamu, Rio. Terima kasih, aku ucapkan karena sudah bersedia membantuku. Jangan sungkan, anggap saja ini sebagai imbalan, karena dulu kamu bersedia menemani istriku saat ia melewati persalinan, ketika aku berada di luar kota." Kemudian sambungan telepon terputus. Rio meletakkan benda pipi itu di atas meja kerja. Ia masih duduk di atas kursi kebanggaannya. Matanya fokus menatap layar monitor. "Kamu akan menangani kasus baru." Suara berat Ryan mengalihkan perhatian Rio. Pria yang duduk di depan sana menoleh sambil tersenyum getir. "Benar, aku mendapatkan lagi kasus perceraian. Klienku kali ini adalah iparku sendiri yang tak lain, merupakan sahabat dari istriku juga. Siang tadi ia memergoki suaminya, sedang berselingkuh bersama wanita lain. Dan gilanya lagi wanita itu juga merupakan sahabat klienku sendiri." Rio meneguk air mineral yang ada di atas meja untuk mengisi tenggorokannya yang kering. Sejak tadi ia terus berbicara hingga lupa kapan terakhir kali meminum air mineral dalam bentuk kemasan botol. Hanya karena belum hamil, mertua dari sahabat istriku tega meminta suami dan gadis itu untuk berkencan, hingga akhirnya tujuan wanita parubaya yang tak lain adalah tanteku sendiri tercapai. "Kini akan ada pewaris bagi keluarga Adiguna," ucap Rio panjang lebar. Bersama